sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload video selanjutnya. Netizen friend, ketemu lagi dengan gue Denda di konten MLD, mengenal lebih dekat. Jadi seperti biasalah kita akan bahas-bahas tokoh-tokoh orang terkenal, artis, baik tokoh negara atau politikus dan sebagainya. Pokoknya orang-orang terkenal kita bahas profilnya, kita bacakan profilnya. Dan siapakah yang akan saya bahas sekarang profilnya? Tetap tonton terus videonya. Akan kita bahas profilnya. Ini ada dari Najwa Shihab. Kita mengenal lebih dekat dengan Najwa Shihab, presenter terkenal di Indonesia gitu. Oke, kita langsung aja sambil gue bacakan ya profil. Najwa Shihab merupakan jurnalis perempuan sekaligus pembawa acara televisi yang paling berbobot di Indonesia saat ini. Putri kedua dari mantan Menteri Agama Republik Indonesia Quraisy Shihab ini dikenal cerdas dan lugas dalam membawakan program talk show berjudul Najwa Shihab yang disiarkan di Metro TV sejak November 2009 hingga Agustus 2017. Setelah Najwa mundur dari Metro TV, program Mata Najwa kembali tayang di Trans TV pada 10 Januari 2018. Kalau itu Najwa membawakan acara episode pertamanya itu dengan judul Indonesia Rumah Kita. Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 16 September 1977, Najwa Shihab merintis karir jurnalisnya di RCTI. Namun pada 2001 lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini pindah ke Metro TV yang dimiliki oleh politisi sekaligus pengusaha media nasional Surya Paloh. Di Metro TV, Najwa pernah menjabat sebagai wakil pimpinan redaksi umum Metro TV. Kemudian dia mengakhiri karirnya di Metro TV pada 2017 dan bergabung dengan Trans TV. Selain itu, dia juga merupakan pendiri Narasi TV yang didirikan pada 2018. Nama Najwa Shihab kian menjulang setelah ia meliput langsung bencana tsunami yang melanda Aceh pada 2004. Tahun berikutnya, istri dari Ibrahim Sarif Assegaf ini mendapat penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia Pusat dan Persatuan Wartawan Indonesia Raya untuk laporan-laporannya tentang tsunami Aceh tersebut. Sejak 25 November 2009, Najwa Shihab memandu acara talk show yang memakai namanya, yaitu Mata Najwa. Salah satu program TV menjadi unggulan Metro TV saat itu. Banyak tokoh kelas 1 yang telah menjadi narasumber di program Mata Najwa. Sebut saja B.J. Habibie, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Dahlan Iskan, Basuki Cahayapurnama, hingga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, dan masih banyak lagi. Pada tanggal 8 Agustus 2017 melalui akun Twitter pribadi, Najwa Shihab @najwashihab mengumumkan bahwa program talk show Mata Najwa tidak akan mengudara kembali. Episode yang disebut-sebut sebagai episode live terakhir itu yaitu menayangkan wawancara khusus dengan Novel Baswedan, tayang pada 26 Juli 2017. Pada Desember 2018 namanya disebut sebagai salah satu calon moderator debat Pilpres 2019, namun dia tidak berkesempatan membawakan acara tersebut. Hal ini dikarenakan muncul juga pro dan kontra dalam penunjukan Najwa Shihab sebagai moderator debat. Tim ses Prabowo dan
Sandi menilai Najwa tidak netral dan meminta KPU agar mencari figur lain untuk menjadi moderator. Lahirnya di Makassar tanggal 16 September 1977, profesinya jurnalis Indonesia, agamanya Islam, jurnalis, karirnya di RCTI, di Metro TV, di Trans TV, terus jadi jurnalis Indonesia juga, pendidikannya di Universitas Indonesia Fakultas Hukum, penghargaan Panasonic Global Award atau presenter talk show berita dan informasi terfavorit 2005. Oke, segitu profilnya Mbak Najwa Shihab yang sering diakrabi sapa Banana gitu kan. Dia itu adalah seorang presenter terkemuka ya di Indonesia yang cerdas gitu ya, yang sering di acaranya sering mengundang tokoh-tokoh terkenal di Indonesia, baik itu menteri, ketua DPR, bahkan presiden. Oke, kita lanjutkan ke profil nomor 2. Ada siapakah itu? Oke, ada siapakah di profil yang nomor 2 ini? Yaitu ada yang akan kita bacakan profilnya. Kita akan mengenal lebih dekat di video kali ini dengan siapakah itu, Erick Thohir. Erick Thohir adalah pengusaha yang banyak dikenal di kalangan pecinta sepak bola dunia, terutama setelah ia resmi membeli klub Inter Milan Italia, di mana sebelumnya klub ini dimiliki oleh Massimo Moratti. Erick terlahir dari keluarga pembisnis. Ayahnya Teddy Thohir bersama William Suryajaya adalah pemilik grup Astra International. Sebelum terjun ke dunia bisnis untuk menggantikan sang ayah, Erick Thohir menyelesaikan pendidikan sarjananya dari Glasgow University, lalu meraih Magister Administrasi Bisnis dari Universitas Nasional California. Ia lulus pada 1993. Meskipun ayahnya sudah berbisnis, Erick Thohir awalnya tak diperkenalkan untuk mengurusi usaha atau bisnis keluarga. Ayah Erick Thohir mempersilahkan Erick membuka bisnisnya sendiri. Seperti diharapkan, sang ayah Erick bersama Muhammad Lutfi Wisnu Wardana serta R. Hari Julnardi mendirikan perusahaan sendiri bernama Mahaka Group. Perusahaan ini berkembang di bidang media. Bersama kawan-kawannya, Erick Thohir berhasil mengakuisisi harian Republik pada 2001. Ia mengambil kesempatan saat media tersebut mengalami krisis keuangan untuk membangun lagi bisnis Republika. Erick Thohir meminta bantuan ayahnya. Ia juga mendapatkan bimbingan Yakuib Oitomo, oke ini nama orang mungkin dari Jepang ya, dari Kompas, dan Dahlan Iskan, pemilik Jawa Pos. Presiden Direktur PT Mahaka Media ini belum lama ini diketahui sudah membeli klub sepak bola internasional Inter Milan. Selain itu, Erick sejak Juni 2010 ini juga berhasil membeli harian Indonesia yang kemudian terbit dengan nama baru Sinceu Harian Indonesia. Sebagai pengusaha, Erick Thohir juga menjalin hubungan dengan jaringan pemerintah. Ia menduduki posisi penting dalam hubungan strategis itu dengan menjabat Ketua Komite Konten dan Industri Aplikasi untuk Kamar Dagang Industri atau Kadin, dan menjadi Presiden Direktur Pipa Group serta Beyond Media maksudnya. Grup Mahaka Media milik Erick Thohir berkembang pesat sampai 2009. Diketahui Mahaka Media telah berhasil mengakuisisi berbagai macam media, termasuk di antaranya adalah majalah A, Parents Indonesia, dan Gold Dirges. Selain Sinceu Indonesia dan Republika di media audio visual, Mahaka Group menggenggam Jack TV, Stadion Radio Gen 98 98,7 FM, Prambors
FM, Delta FM, dan Pemail Radio. Bidang media tentu saja akan dekat dengan bidang periklanan Mahaka Group. Media juga memiliki kontrol dalam bidang ini. Erick Thohir mengembangkan bisnis jual beli tiket, desain situs web, dan konsep sampai eksekusi periklanan. Selain itu, Erick Thohir juga mendirikan organisasi amal yang dikenal dengan nama Dharma Bakti Mahaka Foundation dan Dompet Duafa Republika. Dalam bidang olahraga, Erick Thohir juga mengembangkan sayapnya. Ia mendirikan klub klub bola basket Mahaka Satria Muda Jakarta dan Maha Putri Jakarta. Pendirian ini dilatar belakangi cita-cita lamanya yang ingin menjadi olahraga sebagai kebutuhan selain sebagai menjadi lahan bisnis. Menjanjikan intinya Erick ingin menciptakan hubungan simbiosis mutualisme di antaranya semua elemen olahraga. Erick Thohir pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi periode 2016 hingga 2010. Selanjutnya ia terpilih menjadi Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara atau SEABA sebanyak 2 periode, yaitu periode 2006 hingga 2010 dan 2010 hingga 2014. Punya pengalaman menarik sebagai ketua membuat Erick Thohir dipercaya untuk menjabat komandan kontingen Indonesia pada Olimpiade London 2012. Padahal saat itu ia masih disibukkan oleh kedudukannya sebagai Presiden SEABA. Di tahun yang sama, bisnis Erick Thohir melebar bersama Levian. Ia mendominasi saham di DC United. DC United adalah sebuah klub sepak bola profesional asal Amerika Serikat bermarkas di Washington DC. Klub sepak bola ini kerap berkompetisi di Major Liga Soccer. Mendominasi saham di klub ini membuat Erick Thohir menjadi pengusaha muda asal Indonesia yang terkenal di kalangan pembisnis Amerika Serikat. Ia adalah orang Asia pertama yang memiliki tim basket NBA dengan cara membeli saham. Dari kekuatannya dalam mengembangkan kesempatan berikutnya, tak main-main, Erick Thohir berhasil mendominasi saham klub sepak bola asal Italia, Inter Milan, dan pada 2013 Erick Thohir muncul sebagai pengusaha Indonesia yang berani membeli 70% saham klub kelas dunia. Ia membeli saham dari Massimo Moratti seharga 350 juta euro atau setara dengan 5,3 triliun. Erick Thohir lantas didapuk menjadi presiden klub Inter Milan sejak 15 November 2013. Ia menggantikan Moratti yang menjadi presiden klub selama lebih dari 18 tahun. Berikutnya, klub-klub lain juga diakuisisi oleh Erick Thohir, mulai dari klub bola basket Amerika Serikat Philadelphia 76 Ers, NBA, klub Satria Muda, dan Indonesia Warriors atau ABL. Kepemilikan di klub sepak bola antara lain DC United, Internasional Italia, dan Persib Bandung. Pemilik restoran Hanamasa dan Fronto di kawasan ini juga sudah menerbitkan buku berjudul Pers Indonesia di Mata Saya yang diluncurkan pada 2011 oleh penerbit Republika. Thohir terpilih sebagai ketua tim kampanye nasional koalisi Jokowi Ma'ruf dengan nomor urut 01 pada tanggal 7 September 2018. Yeni Wahid bertemu dengan Thohir untuk membahas posisinya di dalam koalisi tim sukses pada 23 Oktober 2019.
Presiden Joko Widodo menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024. Lahirnya di Jakarta pada 30 bulan 5 1970. Profesi Menteri Kementerian BUMN, agamanya Islam, direktur PT, terus karirnya di PT Mahaka Media, direkturnya, komisioner PT Mahaka Media, pemilik klub sepak bola Inter Milan, terus pendiri klub bola basket Mahaka Satria Muda Jakarta dan Mahaputri Jakarta, ketua umum Komite Olimpiade Indonesia, menteri Kementerian BUMN. Pendidikannya S1 Glasgow University, S2 Administrasi Bisnis Universitas Nasional California. Oke, segitu mungkin profil Erick Thohir yang saya bacakan. Sekian dulu lah untuk MLD kali ini. Jangan lupa saksikan MLD selanjutnya, dan sekian dari saya. Terima kasih udah nonton videonya, dan jangan lupa klik subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload video lain lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bye.